Afrika adalah sebuah benua, dan seperti yang diketahui oleh banyak orang, benua ini bukanlah sebuah negara. Saat ini Afrika terbagi menjadi 54 negara merdeka. Tapi apa yang terjadi ketika semua negara itu bersatu membentuk hanya satu negara Afrika? Seperti apa negara Afrika ini dan apakah akan sangat kuat? Check this out. Pada dasarnya, benua Afrika sendiri itu sangat besar dan mencakup 20% dari daratan bumi, menjadikannya 70% ukuran benua Asia dan sekitar 3 kali ukuran Eropa. Saat ini, 1,2 miliar orang tinggal di Afrika atau sekitar 16% dari populasi global. Menariknya, meski jumlah penduduk benua Afrika itu digabungkan menjadi satu, masih kalah dari India dan Cina. Tapi hal ini mungkin tidak bertahan lama karena Afrika saat ini sedang mengalami ledakan penduduk terbesar di dunia. Populasi benua Afrika telah berlipat ganda sejak tahun 1990 dan diperkirakan akan melebihi populasi India dan Cina pada tahun 2025. Menurut perkiraan resmi dari PBB, populasi Afrika diperkirakan mencapai 4,4 miliar orang pada akhir abad ke-21 dan merupakan 39% dari populasi global. Pergeseran demografis yang besar ini di masa depan akan memastikan jika negara-negara Afrika bersatu memiliki posisi dominan di dunia. Tetapi hal itu memiliki tantangan yang besar. Penduduk Afrika saat ini adalah yang termuda di dunia dengan usia rata-rata hanya 19,7 tahun dibandingkan rata-rata usia global yaitu 30,4 tahun. Tingkat melek huruf atau baca tulis juga rendah dengan hanya 64% dari populasi dianggap melek huruf, tapi ini bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Di Libya misalnya, angka melek huruf sangat tinggi yaitu 94,2%, sedangkan di Sudan Selatan itu sangat rendah yaitu hanya 27%. Tingkat infeksi HIV di benua ini juga akan menjadi tantangan serius bagi Afrika karena 11% populasi di Afrika Sub-Sahara kini terinfeksi penyakit HIV. Nyatanya, negara-negara Afrika juga berkutat dengan keragaman ekstrim benua tersebut. Afrika adalah benua yang paling beragam secara bahasa dan etnis di bumi, di mana antara 1250 dan 3000 digunakan. Sebagian besar penduduk Afrika berbicara setidaknya 2 bahasa Afrika dan 1 bahasa tambahan Eropa. Situasi yang mirip dengan Afrika Selatan di mana terdapat 11 bahasa resmi bisa terjadi. Bahasa yang paling umum adalah bahasa Arab yang digunakan oleh sekitar 17% penduduk sebagian besar di Afrika Utara. Swahili sekitar 10%, sebagian besar berada di Afrika Tenggara. Berber 5% dan sisanya 5% adalah Hausa. Bahasa Inggris, Prancis, dan Portugis adalah bahasa yang sangat umum yang dipahami oleh banyak orang, di mana bahasa Inggris dipahami oleh 13% populasi, Prancis 11,5% dan Portugis 3%. Semua bahasa ini dan beberapa lainnya mungkin memiliki status resmi di Afrika. Dari segi etnis, ada ratusan sampai ribuan suku bangsa yang ada di Afrika. Apa yang kita ketahui adalah jika tidak ada kelompok etnis yang memiliki lebih dari 8% dari total populasi. Dalam hal agama, ini mewakili keseluruhan keyakinan agama di benua Afrika. Persentase orang Kristen dan Muslim adalah yang terbesar dan jumlahnya hampir sama. Masing-masing mencapai 47% dari populasi benua Afrika. Sekitar 2% dari populasi terakhir adalah ateis atau non-religius dan agama tradisional Afrika mewakili sekitar 10% dari populasi. Ini mengarah pada persentase di atas 100% karena beberapa warga memiliki beberapa keyakinan agama. Jadi satu orang bisa memiliki 2 agama. Meskipun kota terbesar di Nigeria yaitu Lagos memiliki populasi yang lebih besar dari seluruh populasi Rumania, kota itu mungkin tidak akan pernah menjadi ibu kota negara Afrika. Diharapkan ibu kota Afrika bisa berlokasi di Ethiopia yang berada di Addis Ababa. Ini karena sudah ada organisasi yang bernama Uni Afrika, agak mirip dengan Uni Eropa di benua Eropa. Markas besar Uni Afrika saat ini berada di Addis Ababa dan Komisi Ekonomi Negara-negara Afrika juga berlokasi di sini.
Addis Ababa juga sering disebut sebagai ibu kota politik Afrika, sehingga wajar jika kita mengatakan kota ini menjadi ibu kota Afrika jika semua negara Afrika akhirnya bersatu. Kairo dan Johannesburg mungkin merupakan pusat keuangan terbesar di Afrika yang juga memainkan peran penting. Secara ekonomi, Afrika sangat kaya akan sumber daya alam di mana Afrika memiliki 90% platinum bumi, 50% emas bumi, 50% berlian bumi, dan 33% uranium bumi. Dan meski memiliki semua ini, mereka tetap menjadi benua termiskin di bumi. Jika semua negara Afrika bersatu, mereka akan memiliki PDB sebesar 33 triliun rupiah, menjadikannya ekonomi terbesar ke-7 di dunia di belakang Prancis, Inggris, dan Jerman. Menurut Bank Dunia, kemiskinan didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari 1,25 US dollar dalam sehari. Berdasarkan definisi ini, 50% penduduk Afrika Sub-Sahara hidup dalam kemiskinan, di mana rata-rata orang miskin di benua itu hidup dengan kurang dari 0,70 US dollar dalam sehari. Meskipun demikian, Afrika masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Benua ini diharapkan menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia di masa depan, dengan PDB-nya juga diperkirakan akan melampaui Prancis dan Inggris pada tahun 2025, tetapi masih tertinggal di belakang Jerman. Jika semua hal dipertimbangkan, Afrika berpotensi menjadi negara adikuasa dunia pada akhir abad ke-21 jika benua itu bersatu. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.